Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar biologi. Sebelum kita lanjutkan pada materi, kita bersama-sama membaca doa dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang metode ilmiah. Ya, metode ilmiah itu adalah suatu proses atau suatu prosedur urutan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melakukan suatu proyek ilmiah atau science project, atau sering dikatakan suatu cara untuk menyelesaikan masalah dengan urutan tertentu. Di sini dulu para ahli sains itu mengadakan suatu penelitian untuk melakukan suatu percobaan dan menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan langkah-langkah tertentu. Langkah-langkah metode ilmiah di antara lain yang pertama adalah merumuskan masalah, ya, atau menentukan inti masalah yang akan diteliti. Yang kedua adalah observasi atau pengamatan, yang mana observasi ini berfungsi untuk mengumpulkan data yang mana dapat berupa angka atau kualitatif atau berbentuk deskripsi atau disebut dengan kualitatif. Langkah yang ketiga adalah hipotesis atau dugaan sementara. Hipotesis ini bisa betul atau bisa saja salah karena hanya menduga-duga saja. Yang keempat adalah eksperimen. Eksperimen atau melakukan suatu percobaan untuk menguji hipotesis tersebut. Langkah kelima adalah mengumpulkan data hasil eksperimen. Jadi setelah eksperimen atau melakukan penelitian, kita mengumpulkan data hasil penelitian tersebut. Yang keenam adalah mengolah dan menganalisis data. Hal ini dilakukan untuk memperlihatkan apakah terdapat bukti yang mendukung dari hipotesis atau tidak. Yang ketujuh, menarik kesimpulan, di mana kesimpulan ini digunakan untuk menentukan hasil yang diperoleh dari eksperimen tersebut. Dan yang terakhir adalah publikasi hasil penelitian. Publikasi atau menginformasikan hasil percobaan yang sudah diperoleh kepada halayak umum. Atau untuk lebih mempermudah dalam menghafal langkah-langkah metode ilmiah ini, kita singkat saja dengan MOHEK.KP, yaitu menentukan masalah, observasi, hipotesis, eksperimen, kumpulkan data, analisis data, kesimpulan, dan publikasi ilmiah. Marilah kita kupas lagi untuk penyelesaian masalah dengan menggunakan metode ilmiah. Misalkan saja kalian melihat suatu permasalahan, jika tanaman kita letakkan di dekat jendela, berarti tanaman tersebut mendapatkan dua sisi yang berbeda, yaitu sisi terang dan sisi yang gelap. Sehingga
pertumbuhan daripada tanaman tersebut itu akan melengkung ke arah datangnya cahaya. Lah, permasalahan ini bisa kalian angkat dan diselesaikan dengan metode ilmiah. Adapun langkah-langkah yang pertama tadi ya, merumuskan masalah. Biasanya merumuskan masalah itu dengan menggunakan kata tanya. Bisa apa, mengapa, atau bagaimana. Nah, berarti dengan masalah ini kita akan merumuskan masalah atau menentukan masalah. Caranya bagaimana? Kita ambil salah satu kata. Misalnya saja ya. Berarti bagaimana pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman. Dikasih tanda tanya karena kita memerlukan jawaban dari permasalahan tersebut. Ya, yang pertama merumuskan masalahnya, ketemu bagaimana pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman. Terus langkah yang kedua adalah observasi atau pengamatan. Berarti dengan masalah tadi, tanaman tumbuh ke arah datangnya cahaya, maka kita melakukan observasi. Observasi ini tentunya digunakan untuk mengumpulkan data-data pendukung dari masalah yang kita amati. Pengamatan ini didukung dengan cara apa? Yaitu dengan melakukan suatu referensi berupa mungkin hasil penelitian atau didukung dari teori dan juga konsep-konsep yang mendukung dari inti masalah. Lah tadi kita masalah kita adalah pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman, ya. Bagaimana pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman? Berarti data yang kita ambil tentunya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Berarti kita mencari teori-teori tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Itu dari observasinya kita cari. Terus langkah yang ketiga adalah hipotesis. Hipotesis kita tadi bisa betul, bisa salah. Yang penting kita mengungkapkan dulu jawaban sementara dari permasalahan yang kita ajukan tadi. Biasanya kita menggunakan kata mungkin. Nah, berarti dari hipotesis ini kita mengambil kata-kata yang pertama yaitu mungkin cahaya mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Itu hipotesis sementara, ya. Bisa saja jawaban hipotesis ini betul atau salah, sehingga menggunakan kata mungkin. Terus langkah yang keempat adalah melakukan eksperimen atau percobaan untuk melakukan pembuktian daripada hipotesis tadi. Ya, berarti percobaan kita adalah kita lakukan atau melakukan 2 perlakuan atau lebih, karena untuk hasilnya biar valid. Contohnya, kita meletakkan atau melakukan percobaan dengan 2 variabel. Variabel itu adalah sifat yang akan diteliti. Kita menggunakan yang pertama menaruh tanaman sama, yaitu kacang hijau di tempat yang terang, dan yang kedua menaruh tanaman kacang hijau di tempat yang redup. Berarti untuk terang dan redup ini kan pengaruhnya terhadap cahaya. Jadi hal-hal yang perlu disiapkan ya adalah menyiapkan alat, bahan, dan langkah kerja serta biayanya. Kita alat dan bahannya adalah menaruh tempat di tempat yang redup dan di tempat yang terang.
Di mana variabel pada kelompok perlakuan ini ada 3. Yang pertama adalah variabel bebas. Apa itu variabel bebas? Ya, variabel bebas adalah variabel yang dibuat sengaja tidak sama dalam penelitian. Variabel yang sengaja dibuat tidak sama dalam penelitian. Contohnya di sini adalah variabel bebasnya adalah cahaya, pengaruh cahaya terang dan gelap. Ini kan tidak sama. Itu namanya variabel bebas. Yang kedua adalah variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang dibuat sama dalam penelitian. Contohnya di sini yang dibuat sama adalah tanaman, jenis tanaman, dan sama-sama menggunakan tanah dan air. Jadi tanaman ini sama-sama menggunakan biji kacang hijau. Jadi nanti kita akan melihat pertumbuhannya. Yang ketiga adalah variabel terikat. Yang mana variabel terikat ini adalah variabel yang muncul karena adanya variabel bebas. Contohnya, variabel terikatnya adalah pertumbuhan tanaman. Dilihat dari tinggi tanaman maupun kondisi batang dan daun. Kita amati dari variabel bebas ini nanti akan timbul atau muncul variabel terikat. Terus selanjutnya langkah kelima adalah mengumpulkan data hasil penelitian. Jadi data ini ada 2. Yang pertama adalah data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk deskripsi. Contohnya data perbedaan warna daun dan juga kondisi batang tanaman. Yang kedua adalah data kuantitatif, data yang disajikan dalam bentuk angka. Contohnya data hasil pengukuran tinggi tanaman. Nah, kita lihat data hasil eksperimen tadi antara tanaman yang diletakkan di tempat yang redup dan diletakkan ditanam di daerah yang terang, maka setiap hari kita amati. Setiap hari kita amati selama misalnya 5 hari ya, 5 hari. Jadi perkembangan di tempat terang itu pertumbuhannya lebih cepat atau lebih pendek dibandingkan di daerah yang redup. Nanti datanya dikumpulkan, nah dibuat rata-rata. Dan yang keenam adalah menganalisis data hasil penelitian. Data hasil penelitian itu nanti dianalisis perbandingan pertumbuhan tanaman di tempat yang terang dan di tempat yang redup itu bagaimana. Kira-kira lebih cepat di tempat yang terang atau di tempat yang redup. Kalau yang pernah dilakukan ya di sini atau kalau yang di pondok bisa melihat proses pertumbuhan ini yang sekarang sedang dilakukan di kelas 12 ya. Nanti kalian amati bahwa pertumbuhan tanaman di tempat yang redup atau yang gelap itu lebih cepat dibandingkan di tempat yang terang. Hal ini disebabkan karena adanya hormon pertumbuhan pada ujung batang, sehingga jika diletakkan di tempat yang gelap itu pertumbuhannya akan cepat atau disebut dengan namanya etiolasi. Etiolasi ini adalah pertumbuhan yang cepat di tempat yang gelap, tetapi ciri-cirinya adalah batangnya lemah tapi panjang dan daunnya warnanya adalah kekuningan. Tidak sama dengan yang di tempat yang
terang. Kalau yang di tempat yang terang itu batangnya pendek tapi gemuk, kuat ya. Sedangkan daunnya adalah lebih berwarna hijau. Itu cara menganalisis data hasil penelitian. Dan yang ketujuh adalah menarik kesimpulan, di mana berdasarkan hasil penelitian tadi dapat mendukung hipotesis diterima atau tidak. Kita ambil kesimpulan, maka atau menggunakan kata jadi ya, kesimpulannya jadi cahaya mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Itu contoh kesimpulannya. Terus contoh yang lain bisa kalian nanti cari ya. Yang nomor 8, langkah-langkah yang terakhir adalah mempublikasikan hasil penelitian. Fungsinya di sini adalah memberikan informasi kepada halayak umum bahwa penelitian itu sudah valid, jadi dipublikasikan. Nah, jadi itu diantaranya cara-cara menyelesaikan masalah dengan menggunakan metode ilmiah, di mana untuk sikap-sikap ilmiah atau sikap-sikap seorang ilmuwan yang harus dimiliki untuk melakukan metode ilmiah, tentunya yang pertama adalah rasa ingin tahu. Terlihat pada kebiasaan bertanya, misalnya ya, tentang berbagai hal yang berkaitan dengan bidang kajiannya. Jadi harus mempunyai rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Terus yang kedua adalah mempunyai sifat jujur. Artinya di sini tidak mengada-ngada atau mengubah data hasil penelitiannya. Jadi seandainya kalian melakukan suatu penelitian, itu hasilnya harus jujur, tidak bisa dimanipulasi. Yang ketiga, sifat terbuka, artinya mau mendengarkan pendapat atau kritikan orang lain. Yang keempat adalah mempunyai sifat objektif, artinya menyatakan apa adanya. Yang kelima, mempunyai sifat yang teliti, bertindak hati-hati, tidak boleh ceroboh. Yang keenam, harus mempunyai sifat yang tekun, artinya tidak mudah putus asa. Jadi ketika kalian melakukan suatu penelitian, kalau 1 kali gagal, 2 kali gagal, itu tidak boleh putus asa, tapi harus pantang menyerah, dilakukan lagi, dicoba lagi sampai percobaan itu berhasil. Yang ketujuh adalah harus mempunyai sifat yang berani. Sikap berani ini artinya berani membela fakta hasil temuannya walaupun bertentangan dengan teori yang ada. Yang terakhir adalah mempunyai sikap yang santun. Santun dalam bersikap. Itu diantaranya sikap-sikap ilmiah yang dimiliki oleh ilmuwan. Sampai di sini sudah paham ya? Kalau sudah paham, silahkan kalian sebagai tugas pada metode ilmiah kali ini mencari, setiap anak mencari satu pokok permasalahan dan coba selesaikan dengan langkah-langkah metode ilmiah. Saya kasih contoh satu lagi. Misalnya kalian itu jalan-jalan di tepi pantai, ya, jalan-jalan di tepi pantai dan di situ ternyata melihat banyak ikan yang terdampar di tepi pantai. Kira-kira kalian masalah di sini menemukan
satu masalah mengapa banyak ikan yang terdampar di tepi pantai ya. Berarti contoh merumuskan masalahnya misalnya menggunakan kata mengapa. Mengapa banyak ikan yang terdampar di tepi pantai? Itu contoh merumuskan masalah. Yang kedua adalah observasi. Observasi atau pengamatannya tentunya kalian mengambil data-data atau teori-teori yang bersangkutan dengan ikan. Terus yang ketiga adalah menyusun hipotesis. Nah, jawaban sementara kalian apa? Silahkan kita gunakan kata-kata mungkin. Mungkin ikan yang terdampar di tepi pantai itu disebabkan karena adanya limbah pabrik. Itu mungkin ya, mungkin. Terus langkah yang keempat, eksperimen. Kita melakukan suatu percobaan. Percobaan ini misalnya apa? Membawa ikan ya. Ikan terus membawa air tentunya air laut ya, air laut atau air pantai yang sebagai habitat dari ikan tersebut diteliti di lab. Nah, digunakan alat uji untuk menguji apakah di dalam ikan itu ada kandungan yang berbahaya sehingga menyebabkan ikan itu terdampar dan mati. Dan dibandingkan sebagai variabelnya, sebagai variabel terikatnya nanti akan membawa ikan yang bukan dari pantai tersebut ya, sehingga membandingkan yang satu ikan dari pantai yang terdampar dan yang satu yang dari pantai lain yang tidak terdampar, kira-kira ada zat yang bisa mematikan atau tidak. Dan yang mengumpulkan datanya di situ, data-datanya dikumpulkan dari dua variabel, terus dianalisis hasilnya. Oh, ternyata ikan yang berasal dari pantai si A itu ternyata kena limbah. Nah, kita lihat, oh iya ternyata di samping pantai ada pabrik sehingga ada kemungkinan yang pertama, hipotesis itu terjawab, sehingga ternyata ikan itu mati disebabkan karena kekurangan oksigen, karena airnya tercemar gitu. Sehingga menarik kesimpulan, jadi ikan yang terdampar di tepi pantai itu disebabkan karena limbah pabrik. Terus yang terakhir adalah kita buat laporan dan publikasikan secara ilmiah. Sudah paham ya? Kiranya sampai di sini saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.